Ya, sekarang kita galakkan lagi karena masih banyak rumah tidak layak huni ya yang mesti kita bantu. Tapi hari ini kita bekerja sama dengan Basnas. Tak pernah janjikan rumah DP 0 seperti Anies, tapi Ganjar berhasil bangun rumah layak bagi warga miskin. Anies malah sulit jual rumah DP 0%. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Ketika jabatan Gubernur Anies tersisa 2 bulan kurang, apakah janji Anies yang diucapkan sampai berkuah-kuah itu terbukti? Sekitar 5 tahun yang lalu, Anies menjanjikan rumah DP 0 rupiah kepada masyarakat Jakarta. Kini kita tahu dia hanya membual. Dia tidak punya rencana. Dan sekarang kita tahu segenap mimpi itu hancur berantakan. Pegiat media sosial John Sitorus mengungkapkan keberhasilan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tanpa harus menjanjikan program rumah DP 0 rupiah seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Meskipun tidak pernah menjanjikan program seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo berhasil merenovasi 1 juta rumah tidak layak huni selama memimpin Jateng. Ganjar Pranowo tidak pernah menjanjikan DP 0 rupiah, tapi Ganjar wujudkan renovasi 1 juta rumah tidak layak huni. Ungkapnya dikutip WE Newsworthy dari Twitter @miduk17 Kamis 27 April. Menurut John, tanpa harus berkata-kata, Ganjar melakukan kerja nyata, padahal anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Jateng jauh lebih kecil dari DKI Jakarta. Sebelumnya, Subkoordinator Perumahan Swadaya di Rakim, Provinsi Jawa Tengah, Maharani Trihapsari mengungkapkan rehab rumah tidak layak huni atau RTLH telah mencapai 1 juta unit rumah. Pembangunan rumah bagi warga miskin itu telah dimulai sejak tahun 2013 ketika Ganjar awal menjabat. Jumlah RTLH di Jateng sebanyak 1.682 juta. Setelah itu RTLH mulai dimaksimalkan dengan sokongan dari berbagai pihak, termasuk Badan Amil Zakat Infak dan Sodaqoh atau Basnas, APBD Pemprov Jateng, APBN Pemerintah Pusat, APBD Pemerintah Kabupaten Kota, dan sumbangan CSR berbagai perusahaan. Lalu pada akhir Desember 2022, jumlah RTLH menyusut menjadi 640.838 unit. Tiap warga pun menerima jumlah yang berbeda, dari 12 juta rupiah hingga 50 juta rupiah, tergantung dari sumber anggaran. Ganjar mempunyai merenovasi kepemilikan rumah tak layak huni menjadi layak, berbeda dengan Anies yang punya gagasan untuk rakyat yang belum punya rumah bisa memiliki rumah. Sesungguhnya, apa yang Anies cita-citakan ini mulia. Berbeda dengan Ganjar yang hanya membantu orang yang sudah punya rumah gubuk. Anies benar-benar ingin membantu masyarakat Jakarta yang belum punya rumah, jadi bisa memiliki rumah. Tapi apakah benar rakyat Jakarta mampu membeli rumah milik Anies? Faktanya, program unggulan DP 0% yang selalu dipromosikan Panji itu sepi peminat. Saat Anies menunjukkan rumah hunian itu untuk mereka yang berpenghasilan rendah. Faktanya di lapangan mereka yang bisa membeli itu harus mempunyai pendapatan maksimal 7 juta rupiah. Pada pengaplikasiannya, program Anies ini serasa seperti Anies sedang berdagang rumah. Dia seperti multi-level marketingnya. Anies adalah sales penjual rumah sekaligus Pemprov sebagai developer rumahnya. Semua aktivitas bisnis rumahan ini dikemas menjadi sebuah program pemerintah daerah yang dipimpin Anies dengan tujuan membantu orang miskin Jakarta punya rumah. Kembali ke kalimat orang miskin Jakarta itu sendiri, ternyata sampai detik ini, rumah DP 0% itu sulit untuk dijual. Rakyat Jakarta yang tidak punya rumah ogah membeli perumahan milik Anies karena punya beragam faktor. Sederhananya, ya jelas, mana ada orang miskin mampu membeli rumah mewahnya Anies? Prestasi Ganjar tidak luar biasa. Oh ya, memang, karena Ganjar itu pemimpin, leader. Dia bukan sosok bos yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak membangun agar dianggap luar biasa. Dia tidak membangun proyek yang bombastis, mahal, dan megah. Dia tidak membangun agar publik bersorak-sorai untuknya. Dia tidak membangun agar media menyorot prestasinya. Ganjar membangun untuk rakyatnya. Ganjar membangun agar rakyatnya senang dan bahagia. Ganjar melakukan semuanya untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Dari mana Ganjar tahu semua itu dibutuhkan rakyat? Dari bertemu rakyat, dari berkomunikasi di sosmed untuk mengetahui keluhan dan aduan netizen. Jadi bisa kita lihat perbedaan prestasi gubernur yang tak pernah populer di media Ganjar Pranowo. Bagaimana cara dia mengeksekusi duit rakyat kembali ke rakyat. Lalu lihatlah
bedanya duit rakyat Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan mengalir kemana? Ke kantong developer rumah yang bahkan rumahnya pun tak laku. Bagaimana kalau menurut Anda? Meyakini selama tingkat approval rating atau tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi masih kuat, selama itu juga dukungan Jokowi terhadap kandidat capres di 2024 cukup kuat. Oleh karena itu, di 2024 saya kira Jokowi tetap akan menjadi kingmaker. Adu sakti para kingmaker 2024 bukan hanya perang antar capres. Jokowi siap bungkam Anies? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Pak Jokowi itu menembus angka 80%. 80% tembus. Ini edan sih menurut saya. Tersisa kurang dari 2 tahun masa bakti Pak Jokowi, tapi kinerjanya bukannya melempem, malah gaspol banget. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menyebut bahwa pemilihan umum atau pemilu 2024 bukan hanya kompetisi antar calon presiden, namun juga kingmaker. Kingmaker yang dimaksud oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia ini ada 3. 2 orang merupakan Ketua Umum Partai Politik atau Parpol, yakni Surya Paloh, Ketum Parpol Nasdem, dan Megawati Soekarno Putri, Ketum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Sementara itu ada juga Presiden Joko Widodo yang bukan merupakan Ketua Umum Parpol, namun dinilai memiliki pengaruh yang kuat dalam pemilu presiden 2024 mendatang. Ya, beralasan Surya Paloh telah memunculkan nama Anies Baswedan sebagai capres. Sedangkan Megawati merupakan ketua dari partai terbesar yang memiliki kapabilitas untuk mencapreskan kadernya sendiri, yakni Ganjar Pranowo. Selain 2 ketum parpol itu, Presiden Jokowi juga dikategorikan sebagai kingmaker karena berperan penting dan dekat dengan 7 parpol pendukung pemerintah. Jadi bukan sekedar menjadi komandan koalisi dalam pengertian running the government, tapi juga sangat aktif untuk menentukan 2024. Ia menilai Jokowi juga berperan dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR dan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Menurut Doktor Ilmu Politik dari Australian National University itu, sejauh ini kepentingan Jokowi dengan Megawati masih tampak tarik ulur. Meski merupakan kader PDIP, Burhanuddin menilai Jokowi juga presiden yang pada titik tertentu punya kepentingan subjektif yang berbeda dari kepentingan Megawati. Ia menduga kepentingan Jokowi dan Megawati akan sama di titik untuk melanjutkan warisan atau legasi pemerintahan Jokowi dan menekan munculnya capres dari oposisi, yakni Anies Baswedan. Jokowi prediksi saya memiliki peran yang cukup strategis menentukan nama calon presiden. Jokowi punya kekuatan politik besar hingga 2024. Salah satunya karena posisi sebagai presiden. Jokowi juga punya sejumlah kelompok relawan setia. Relawan-relawan itu merupakan modal politik. Jokowi menentukan arah dukungan pada Pilpres 2024. Memang terlepas siapa yang akan dianggap sebagai kingmaker, publik tentu saja melihatnya dari seberapa besar potensi para capres atau cawapres untuk menjadi next leader dalam menyongsong Indonesia maju. Sebagaimana diinisiasi Presiden Jokowi, jika tidak berhasil melahirkan next leader yang kira-kira kualifikasinya sama dengan Jokowi, publik niscaya akan kecewa berat. Lebih-lebih jika jargon yang dibawa sang kingmaker dan capresnya adalah perubahan dan bukan melanjutkan. Masyarakat sangat paham dengan tingginya tingkat kepuasan kepada pemerintah. Berarti pemerintah 5 tahun ke depan wajib menjadikan pencapaian saat ini sebagai referensi dan bukannya dianggap antitesa. Jadi wajar jika saat ini banyak pendukung Jokowi yang masih menunggu kemana arah telunjuk Jokowi. Banyak yang mau menempel Jokowi karena pengaruhnya sangat besar. Bahkan kalau masa jabatan presiden diizinkan 3 periode, Jokowi pasti akan menang telak lagi. Tapi berhubung hanya bisa 2 periode, maka siapapun yang di-endorse atau ditunjuk Jokowi akan mendapatkan dukungan yang masif. Dari 3 nama tadi, publik pun niscaya memiliki kualifikasi sendiri dan sesuai versinya. Boleh-boleh saja ada yang menilai nama ini yang difavoritkan sementara yang lain tidak. Maka publik pun dapat memberikan indikasi siapa yang disukai dengan cara menjatuhkan pilihan kepada sosok yang diusungnya. Persoalannya, bukankah tidak selalu diketahui siapa capres dan siapa kingmakernya? Karena itulah kerap terjadi misteri mengenai peran yang satu ini. Bagaimana kalau menurut Anda?